Lihat, papan itu. Tunggu, kemana perginya? Ada sesuatu di ujung sana. Kamu lihat itu? Pergilah. Ayo pergi! Awalnya jalur itu terlihat biasa saja. Pagi itu kabut tipis menutupi jalan, dan cahaya matahari yang masuk melalui celah pepohonan hanya cukup untuk membuat bayangan dedaunan bergerak pelan di tanah. Burung-burung berkicau seperti biasa, tapi suara mereka terasa agak terlalu hening. Seperti ada jarak yang aneh antara suara dan sumbernya. Teman saya, Danu, bercanda sambil menepuk punggung saya. Jalur lurus ini gak akan bikin tersesat. Suaranya terdengar santai, tapi ada nada ragu yang tak bisa diabaikan. Kami melewati pos pertama, dan di sanalah hal pertama yang aneh terjadi. Papan petunjuk arah terlihat agak usang, seperti dikoret-koret dengan goresan yang tidak jelas maksudnya. Saat saya mendekat, saya merasa permukaan kayu itu dingin, lebih dingin daripada suhu udara pagi itu. Padahal, matahari sudah mulai memanas dan kabut mulai menipis. Danu tiba-tiba berhenti, menatap ke pepohonan di sisi jalan, dan berkata dengan suara pelan, kayaknya ada yang ngintip dari balik pohon. Saya menoleh secepat mungkin, tapi yang terlihat hanyalah bayangan pepohonan dan dedaunan yang bergerak karena angin. Tidak ada siapa-siapa, tapi perasaan aneh itu tetap ada, seperti mata tak terlihat menatap kami. Kami terus berjalan, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman yang perlahan mulai muncul. Langkah kaki kami terdengar jelas di jalan tanah yang basah, tapi sesekali terdengar suara langkah tambahan, jauh lebih lambat, mengikuti ritme langkah kami sendiri. Setiap kali kami menoleh, tidak ada siapapun di belakang. Tanah di sekitar tetap kosong, tidak ada jejak kaki selain jejak kami bertiga. Bau anjir mulai menusuk hidung, seperti campuran tanah basah dan kayu lapuk. Saya menarik napas panjang, berharap itu hanya aroma hutan yang lembab, tapi bau itu terlalu kuat, terlalu spesifik. Danu juga mulai terlihat gelisah. Dia mencondongkan tubuh, menatap ke semak-semak di sisi jalan, tapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kadang, di antara langkah-langkah kami, terdengar bunyi ranting patah. Seperti sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan. Tapi begitu kami menoleh, kembali sepi, lalu datang hal yang paling membuat kami terdiam sejenak. Papan petunjuk arah yang baru saja kami lewati, yang menunjukkan arah ke pos kedua, tiba-tiba hilang begitu saja. Saya berhenti, menatap ke arah yang sama beberapa detik, berharap mata saya salah. Tapi yang terlihat hanyalah batang pohon dan semak-semak. Tidak ada papan kayu itu. Danu menelan ludah, suaranya hampir berbisik, itu tadi kan ada. Kami berdua saling pandang, dan untuk beberapa detik, waktu terasa seperti berhenti. Kami memutuskan untuk tetap berjalan. Mencoba rasionalisasi bahwa mungkin papan itu terselip di balik kabut, atau kami yang salah melihat. Tapi setiap langkah membawa rasa aneh baru. Kabut yang menipis beberapa menit lalu, kini muncul kembali, lebih tebal, lebih lembab, menempel di kulit dan rambut kami. Suara burung yang tadinya normal, kini terdengar terdistorsi, seperti jarak antara suara dan sumbernya semakin menjauh. Dan kadang, dari sudut mata, terlihat bayangan yang bergerak cepat, tapi begitu dilihat langsung, lenyap. Danu sempat menepuk bahu saya, matanya terbuka lebar, menunjuk ke tanah. Sebuah daun yang tadi jatuh di sisi jalan, kini ada di tengah jalur. Kami berdua tahu kami tidak memindahkannya. Sesuatu atau seseorang mulai menunjukkan bahwa kami bukan satu-satunya yang ada di jalur itu. Hati kami mulai berdebar, tapi rasa ingin tahu tetap mendorong langkah kaki kami maju. Meskipun setiap detik terasa seperti menapaki sesuatu yang salah, dan saat kami berjalan lagi, tiba-tiba terdengar suara samar, seperti bisikan pelan dari arah pepohonan, "Pergilah,
Tapi begitu kami menoleh, tidak ada siapa-siapa. Kami saling menatap, dan rasa dingin yang tidak wajar merayap ke tulang belakang. Kami tahu, jalur ini tidak lagi sama seperti saat kami memulai perjalanan. Sesuatu mulai mengubahnya di depan mata kami, perlahan, diam-diam, dan kami belum tahu seberapa jauh hal itu akan membawa kami. Jalan semakin menyempit, pepohonan tampak saling mendekat seolah menutup jalur di depan kami. Kabut pagi yang tadinya tipis, kini menempel lebih tebal di kulit dan rambut, membuat setiap langkah terasa berat dan lembab. Suara ranting patah terdengar di sisi kiri, tapi ketika kami menoleh, tidak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon tinggi yang diam, daun-daun bergoyang lembut diterpa angin. Danu menahan napas, mengerutkan dahi, dan bertanya dengan suara hampir tak terdengar, "Kamu dengar itu?" Saya menggeleng, tapi jantung mulai berdetak lebih cepat. Rasanya ada sesuatu yang mengamati, mengikuti setiap gerakan kami. Kami berjalan pelan, tapi setiap beberapa menit terdengar suara langkah yang tidak sinkron dengan langkah kami sendiri. Kadang terdengar di sisi kiri, kadang dari belakang, tapi saat menoleh, tanah tetap kosong, hanya jejak kaki kami bertiga yang terlihat. Bau anjir yang aneh semakin kuat, seperti campuran tanah basah, kayu lapuk, dan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Napas Danu sesekali terdengar cepat dan tersengal, padahal kami baru menapaki beberapa ratus meter saja. Benda-benda kecil mulai bergerak sendiri. Botol air yang tadi diikat rapi di tas saya, tiba-tiba tergeletak di tanah, tidak jauh dari kaki saya. Danu menunduk, mengangkat botol itu, tapi sesaat kemudian, botol itu seperti terseret sedikit menjauh, tanpa ada yang menyentuhnya. Kami saling menatap, sama-sama tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Langkah kaki yang tidak sesuai dengan ritme kami masih terdengar, kadang lebih cepat, kadang lebih lambat, tapi selalu mengikuti. Kadang saya merasa ada napas hangat di belakang leher saya. Lembut tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Saya menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Danu juga tampak gelisar, tangannya gemetar saat menepuk tasnya sendiri. Sesekali bayangan samar terlihat bergerak cepat di ujung mata kami. Tapi begitu kami menatap langsung, bayangan itu lenyap, seolah tersedot kembali ke kabut. Suhu udara juga terasa berubah secara aneh. Sekejap panas, sekejap dingin menusuk tulang. Padahal matahari sudah mulai naik di langit. Pepohonan tampak lebih tinggi. Jalur yang tadinya lurus, mulai terasa seperti berputar tanpa ujung. Kami mencoba tetap tenang, berusaha saling bicara pelan. Tapi suara kami selalu terdengar seperti tenggelam di antara kabut dan hutan. Tiba-tiba Danu berhenti mendadak. Napasnya tersengal, matanya menatap ke depan. "Lihat itu," katanya, suaranya nyaris berbisik. Saya menoleh ke arah yang ditunjuk, dan di kejauhan, di tengah jalur yang sedikit terbuka, berdiri sosok samar. Tingginya seperti manusia, tapi bentuknya terlalu kabur, tidak jelas, seperti bayangan yang belum lengkap. Kami menatapnya beberapa detik, mencoba memahami apa yang kami lihat. Tapi begitu mata kami fokus, sosok itu menghilang begitu saja. Seolah ditelan kabut, kegelapan mulai merayap lebih cepat daripada yang seharusnya, dan setiap langkah terasa berat. Kami tahu jalur ini sama, tapi tidak sama. Sesuatu sedang mengubah ritme hutan di sekitar kami, diam-diam, perlahan, tanpa suara. Kami saling bertatapan, tanpa kata, karena takut kalau mengucapkan suara keras, bisa memancing perhatian sesuatu yang tidak terlihat itu. Dari semak-semak di sisi jalan, terdengar suara ranting patah lagi, cepat dan tajam. Seperti ada sesuatu berlari di antara pepohonan. Kami menoleh secepat mungkin, tapi tidak ada jejak, tidak ada siapapun. Rasa dingin menjalar ke tangan dan kaki, dan bulu kuduk semakin berdiri. Saya merasakan ketegangan yang menumpuk. Setiap langkah membuat kami semakin sadar bahwa kami tidak berjalan sendirian, dan mungkin sesuatu sedang bermain dengan kami, perlahan tapi pasti. Dan saat kami melanjutkan langkah hati-hati, bayangan samar itu muncul lagi, tapi kali ini lebih dekat.
Kami menahan napas, saling menggenggam tangan sebentar, dan rasanya seperti seluruh hutan menahan nafas juga, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami memutuskan untuk tetap maju, meskipun langkah kaki mulai terasa berat. Kabut yang tadinya tipis kini menebal, menggantung rendah di antara pepohonan, menempel di kulit dan rambut, membuat setiap napas terasa dingin dan berat. Aroma air semakin menusuk hidup, seperti campuran tanah basah, besi, dan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan. Saya mencoba menghirup napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tapi setiap kali udara masuk, rasanya seperti ada sesuatu yang ikut masuk, menempel di tenggorokan, membuat dada sesak. Setiap kali kami menoleh ke belakang, pepohonan tampak berbeda. Jalur yang sebelumnya jelas dan lurus, sekarang berliku-liku tanpa pola. Pohon-pohon yang kami lewati sebelumnya tampak lebih tinggi, lebih rapat, dan kadang batangnya terlihat seperti bergerak perlahan, meski kami tahu itu tidak mungkin. Danu menahan napas, matanya menatap ke kanan, lalu ke kiri, mencoba memastikan bahwa kami tidak salah melihat. Aku dengar suara seseorang memanggil namaku, katanya dengan suara pilai, hampir berbisik. Saya menoleh secepat mungkin ke arah suara, tapi yang terlihat hanyalah kabut tebal dan semak-semak. Tidak ada siapapun. Langkah kami mulai tergesa-gesa, tapi suara itu selalu mengikuti, kadang terdengar lebih dekat, kadang menghilang begitu saja, meninggalkan gema yang aneh dan panjang. Setiap kali kami berhenti, rasa dingin merayap ke tulang belakang, seperti sesuatu yang menatap dari jauh, menunggu kami bergerak lagi. Benda-benda kecil mulai berpindah lebih sering. Botol air yang tadi kami ikat di tas, terkadang terdengar terseret pelan di tanah. Ransel kami, yang sebelumnya dikencangkan dengan erat, kadang bergerak sendiri, terdengar seperti terseret ke belakang. Tapi saat kami menoleh, tetap ada di punggung masing-masing, aman. Rasanya seperti sesuatu sedang bermain dengan kami, mencoba menguji ketenangan kami. Tapi tanpa hadir nyata, tiba-tiba terdengar suara ketawa kecil, nyaring dan kosong. Bukan tawa anak-anak biasa, tapi terdengar seperti dari seseorang yang menonton kami dari jauh, dengan nada yang dingin dan menakutkan. Danu menekuk bahu, memegangi tangannya sendiri, dan wajahnya pucat. Saya bisa merasakan bulu kuduk berdiri, dan hawa dingin menyeruak lebih tajam ke tulang. Kami tidak berani menatap ke arah suara terlalu lama, takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Suara ranting patah terdengar lagi, cepat dan keras di sisi kanan, lalu di kiri, lalu entah dari mana. Bayangan samar bergerak cepat di ujung mata kami, selalu menghilang begitu dicoba untuk diikuti. Kadang terasa ada napas hangat di belakang leher, tapi saat menoleh, hanya kabut dan semak-semak kosong. Setiap langkah terasa seperti menapaki jalur yang sama, tapi juga berbeda. Seperti hutan ini hidup dan mengikuti ritme kami sendiri. Danu menunduk sebentar, memeriksa tanah, lalu menunjuk ke sebuah daun yang sebelumnya tidak ada. "Kamu lihat itu?" katanya. Daun itu terletak tepat di depan kaki kami, meskipun kami baru saja melangkah melewatinya. Saya mengangguk pelan, tapi hati saya mulai berdegup lebih kencang. Sesuatu sedang memperhatikan kami, menunggu, bergerak di antara kabut dan pepohonan, tapi tetap tak terlihat jelas. Kami berjalan lebih cepat, tapi jalur tidak juga jelas. Kabut makin pekat, suara langkah yang tidak sinkron terus mengikuti, dan tawa kosong itu kadang terdengar di sisi kanan, kadang dari belakang. Kami tahu satu hal, apapun yang ada di sini tidak ingin kami pergi dengan mudah. Setiap napas, setiap langkah, membuat kami semakin sadar bahwa kami bukan hanya tersesat secara fisik, tapi juga tersesat dalam sesuatu yang lebih gelap, lebih besar, dan jauh lebih lama dari yang bisa kami pahami. Kami sudah berjalan lebih dari 1 jam, tapi jalur terasa tak berujung. Kabut makin tebal, menempel di kulit dan rambut, membatasi pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara ranting patah terdengar di kiri dan kanan, kadang dari belakang, selalu cepat dan hilang begitu ditoleh. Langkah kami semakin tergesa-gesa,
tapi seolah sesuatu mengikuti ritme kaki kami, meniru tapi selalu berbeda sedikit. Setiap kali kami menoleh, pohon-pohon tampak lebih rapat, lebih tinggi, dan jalur yang sama terlihat seperti berubah arah. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul bayangan samar, tinggi, tipis, dan bergerak lambat di tengah jalur. Kami berhenti seketika. Danu menahan napas, matanya melebar. Sosok itu menatap kami, tapi tidak bergerak lebih jauh. Ada sesuatu yang tidak wajar dari tatapannya, seolah bisa menembus kami, membaca setiap ketakutan yang kami sembunyikan. Saya merasa bulu kuduk berdiri, hawa dingin merayap dari leher ke punggung. Napas kami serentak tercekat. Sosok itu perlahan melangkah maju, tapi masih samar, hampir seperti kabut yang berubah bentuk. Danu menunduk, menahan tangan saya. Kita harus lari, katanya. Saya mengangguk pelan, tapi langkah terasa berat, seperti tanah menahan setiap kaki kami. Dan tiba-tiba, napas hangat terasa di bahu saya, lembut tapi cukup membuat panik. Saya menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Sosok itu tetap di depan, menatap dengan intens. Kami mencoba berbalik, mencari jalur lain, tapi sekeliling tampak sama. Jalur lurus yang tadinya jelas, kini tampak berliku dan sempit. Setiap pohon seperti menutup, mengubah arah kami tanpa sadar. Suara langkah kaki yang tidak sinkron terus mengikuti, dan setiap kali kami menoleh, sosok itu selalu sedikit lebih dekat. Sesekali terdengar suara ketawa kecil, nyaring dan kosong, bergema di antara pepohonan. Danu menjerit ketika ranselnya terdengar terseret di tanah. Kami menoleh, tapi ranselnya tetap menempel di punggungnya. Aku enggak nyentuhnya, teriak Danu. Saya mencoba menenangkan dia, tapi perasaan panik makin memuncak. Sesuatu sedang bermain dengan kami, mencoba menguji ketenangan kami, tapi tetap tak terlihat jelas sosok itu. Kini lebih jelas, setidaknya bagi mata kami. Bayangan tinggi dengan kepala samar dan lengan yang tampak terlalu panjang untuk ukuran manusia, berdiri di tengah jalur. Tatapannya tetap menembus, membuat kami merasa terperangkap. Saya bisa merasakan jantung Danu berdetak kencang di sebelah saya. Napas kami tercekat, dan rasa dingin semakin menyeruak. Kemudian terdengar suara panggilan. Datang ke sini. Suara tua dan parau, bergema di kabut. Kami menoleh ke kiri dan kanan, tapi tidak ada siapapun. Sosok itu tetap di depan, menatap kami, hampir seolah menuntun. Kami ingin lari, tapi kaki terasa berat. Langkah terganjal sesuatu yang tak terlihat. Napas kami serasa tertahan, dan setiap suara kecil, ranting patah, atau desahan angin membuat hati kami makin panik. Danu menatap ke tanah. Sebuah botol air yang tadi dia ikat di tas kini tergeletak beberapa meter dari kami. Dia menunduk untuk memungutnya, tapi saat tangan menyentuh botol itu, terdengar suara lembut, hampir seperti desahan, "Jangan." Danu menjerit dan mundur, tapi botol itu tetap aman di tangannya. Sosok itu tetap menatap dari kejauhan, diam. Tapi aura menekannya sangat terasa. Saya menoleh lagi ke arah sosok itu. Dan tiba-tiba terasa seperti disentuh di punggung. Lembut tapi cukup untuk membuat saya terhenti. Saya menoleh cepat, tidak ada siapapun. Danu juga menatap ke sekeliling. Wajahnya pucat, tangan gemetar. Sosok itu kini bergerak sedikit, seperti menyesuaikan posisi, tapi tidak lebih dari beberapa langkah. Napas kami tercekat, dan udara terasa berat, seolah kabut itu sendiri menahan gerakan kami. Kami sadar satu hal, kami tidak bisa lari. Jalur yang jelas, papan petunjuk yang seharusnya menuntun, semuanya hilang atau berubah. Sesuatu sedang mengawasi, mengatur ritme kami, dan menahan kami tetap berada di jalur itu, di tengah kabut, di antara pepohonan, yang hidup dengan cara mereka sendiri. Kami saling menggenggam tangan sebentar, mencoba saling menenangkan, tapi ketegangan itu terlalu besar. Sosok itu tetap menatap, diam, intens, dan kami tahu situasi ini belum selesai. Dan saat kami melanjutkan langkah hati-hati, terdengar suara ranting patah lagi, cepat, dekat, seperti sesuatu bergerak di antara pepohonan.
Sosok itu kini lebih dekat. Kabut seolah menipis hanya di sekelilingnya, menyerotinya dalam bayangan samar, menunggu, menatap. Kabut makin tebal ketika kami melangkah dengan hati-hati. Setiap tarikan napas terasa berat. Aroma anyir tanah basah bercampur sesuatu yang tidak bisa dijelaskan menusuk hidung. Sosok itu kini lebih jelas, berdiri tepat di tengah jalur. Tingginya seperti manusia, tapi lengan dan bahunya terlihat terlalu panjang. Gerakannya terlalu lambat dan anggun untuk ukuran manusia biasa. Tatapannya menembus kami, seakan membaca ketakutan paling dalam. Mengetahui setiap ragu dan gelisah yang kami sembunyikan, Danu mulai panik. Napasnya tersengal, matanya berkeliling mencari jalur keluar, tapi kabut seolah menutup semua kemungkinan. Langkah kami semakin terburu-buru, tapi setiap kaki terasa seperti menapaki tanah yang lengket, berat. Saya merasakan napas hangat menyentuh bahu saya lagi sekali lagi, tapi begitu menoleh, tidak ada siapapun. Sosok itu tetap menatap, diam, seperti menunggu kami bergerak lebih dekat. Tiba-tiba terdengar suara tua, parau, bergema dari kabut, "Pergilah, atau tetap di sini selamanya." Suara itu membuat udara seakan membeku. Saya dan Danu saling menatap, sadar bahwa kami berada di sesuatu yang bukan hanya hutan biasa. Sesuatu mengendalikan jalur ini, memutar arah, membolak-balik pohon dan kabut, menahan kami di tempat yang seharusnya tidak ada. Langkah kami tercekat ketika ransel Danu terdengar terseret di tanah sekali lagi. Tapi saat diperiksa, tetap aman di punggungnya. Botol air yang beberapa menit lalu terjatuh, kini tergeletak di depan kaki saya, seperti menunggu untuk disentuh. Kami mulai merasa semua benda kecil bergerak sendiri, diam-diam, membentuk pola yang tidak bisa dijelaskan. Kadang rasanya ada yang mengamati dari jarak dekat, tapi begitu ditatap, lenyap ke kabut, sosok itu kini bergerak sedikit mendekat, hanya beberapa langkah, tapi aura tekanan dari kehadirannya terasa begitu nyata. Bulu kuduk berdiri, dan hawa dingin menusuk ke tulang. Saya merasa seperti seluruh tubuh dipeluk kabut, dibatasi gerak, tidak bisa lari. Napas kami serentak tercekat. Danu menggenggam tangan saya erat, wajahnya pucat, matanya terus menatap sosok itu. Kemudian, dari balik kabut, muncul seorang kakek tua duduk di bawah pohon, menatap kami dengan mata tajam tapi tenang. "Jalan lurus kalian, hanyalah ilusi," katanya. Suaranya parau, tapi jelas. Saya merasa seluruh tubuh saya membeku, tapi kakek itu berbeda. Dia nyata, berbeda dari sosok yang menatap kami sebelumnya. Dia mengulurkan tangan, menunjuk ke sebuah semak yang sebelumnya tidak terlihat. Jalur yang seharusnya bisa membawa kami keluar, sosok samar itu kini bergerak lagi. Lebih dekat, bayangannya memanjang di kabut, seolah menahan kami tetap berada di jalur itu. Danu menelan ludah, matanya tak berkedip, dan saya tahu kami berada di ambang panik total. Kami mencoba maju ke arah semak itu, tapi kaki terasa berat, langkah tersendat, napas kami tercekat, kabut terasa semakin pekat di sekitar sosok itu. Tapi di sekeliling kakek, jalur tampak sedikit terang. Saat kami hampir sampai ke jalur yang benar, kakek itu menghilang begitu saja. Hanya tersisa kabut tebal dan sosok samar yang menatap kami. Sesaat kami terdiam, tidak tahu harus melangkah kemana, tapi rasa takut dan rasa ingin hidup membuat kami berlari secepat mungkin. Kabut mulai menipis, pohon-pohon kembali normal, dan akhirnya kami menemukan jalur pendakian resmi, tapi papan petunjuk arah terakhir yang seharusnya ada hilang lagi. Kami saling menatap, terengah-engah, menyadari satu hal, jalur yang kami lalui tidak pernah sama seperti yang tercatat di peta. Sesuatu yang mengintai kami masih ada di sana. Entah bagaimana, kami berhenti di tepi jalur resmi, menoleh ke belakang. Hutan tampak normal, kabut mulai menipis, tapi perasaan aneh tetap membekas di hati. Danu berkata dengan suara gemetar, kita tidak pernah benar-benar meninggalkan jalur itu." Saya mengangguk, masih terengah, dan sadar bahwa pengalaman ini bukan sekadar tersesat fisik, tapi tersesat di sesuatu yang lebih gelap,
lebih besar yang bermain dengan kami diam-diam dan tidak ingin dilepaskan begitu saja. Sejak hari itu, setiap kali saya menatap peta pendakian, saya masih merasakan ada jalur lain yang tidak tercatat. Jalur yang menunggu di sana, di antara kabut, pepohonan, dan sesuatu yang hidup diam-diam, memperhatikan setiap gerak kami. Dan yang paling menakutkan, kami tahu, meski sudah keluar, kami mungkin tidak pernah benar-benar bebas dari tempat itu.